guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all are in good condition and always be happy. Okay, in this pandemic situation, don't forget to always stay at home, keep safe, stay healthy, and don't forget to always join your online class. Okay, one more thing. Don't forget to always use your mask if you must go to any place. Okay, now welcome in English class online, and I hope you enjoy this learning process and can help you to understand about the material that we will discuss about. Okay, today we discuss about procedure text. Oke guys, jadi selamat datang di pembelajaran English class online ya. Semoga kalian di sini menikmati proses pembelajaran ini dan bisa membantu kalian untuk memahami materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, today we discuss about procedure text, atau kita bisa nyebutnya itu text prosedur ya. And the definition of procedure text is a text that tells or explains us about how to make or use something ya. Oke, jadi pengertian dari teks prosedur adalah sebuah teks yang menceritakan atau menjelaskan kepada kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu gitu ya. And the social function of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Oke, jadi di sini social function atau tujuan dari sebuah teks prosedur itu adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu secara completely, secara penuh atau sepenuhnya itu dilakukan melalui a sequence, urutan dari step atau langkah-langkah gitu ya. Okay guys, here there are three generic structures of procedure text. Jadi di sini ada 3 generic structure atau urutan dari teks prosedur ya, yaitu first, goals or purpose atau tujuan, and the second is materials or tools. Material itu bahan-bahan atau tools alat-alatnya, and the third steps or methods, yaitu steps langkah-langkahnya ya, urutan langkah-langkahnya. Oke guys, mungkin kalian di sini juga bertanya-tanya ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa teks yang kita baca itu adalah teks prosedur ya. Nah, itu simpel banget. Kalian bisa membaca dari title-nya atau judul. Kalau judul teks yang kalian baca itu dimulai dengan kata how to make atau how to use, itu udah bisa dipastikan bahwa teks yang sedang kalian baca adalah salah satu jenis teks prosedur ya, dimana how to make, how to use, kemudian how to operate itu mengarah ke nanti di situ akan menceritakan atau akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu yang akan dijelaskan di situ. Example, contohnya misalnya how to make a cup of, how to operate cell phone, how to use Google Translate, how to make a cup of coffee. Nah, di situ pasti teks yang kalian baca itu merupakan contoh prosedur teks ya. Oke guys, by the way, the purpose of this learning process atau tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah nanti di akhir dari pembelajaran bahasa Inggris secara online ini kalian diharapkan mampu untuk yang pertama adalah menganalisis or analyzing ya. Menganalisis apa? Prosedur teks ya. Bagaimana kalian tahu itu prosedur teks? Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya sebutkan.
Kemudian membandingkan atau comparing. Yang ketiga adalah menyusun atau arranging. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah creating. Creating itu membuat ya. Jadi tidak hanya menyusun. Kalau menyusun itu misalnya kan sudah disediakan teks prosedur tuh. Kalian kita buat jumble atau sara acak, kemudian kalian menyusunnya. Nah, kalau membuat, kalian membuat dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Oke, next. Oke, lanjut. Di sini saya akan kasih kalian 2 contoh dari teks prosedur atau procedure text ya. Nah, yang pertama adalah ini tentang how to make a cup of coffee. Nah, di sini ada material and ingredients. Di sini ada 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, a spoon. Kemudian di sini dijelaskan ada prosedurnya atau stepsnya atau methodsnya ya, stepsnya. Yang pertama, first, prepare 2 spoons of sugar. Nah, di sini juga kalian bisa lihat dan baca, kemudian pahami ya. Ada prosedurnya atau langkah atau stepsnya bagaimana membuat a cup of coffee atau segelas kopi ya. Dan lanjut ke contoh kedua. Di sini ada how to use Google Translate. Jadi teks ini nanti akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan Google Translate. Nah, di sini dari judulnya atau how to use Google Translate itu kan judul ya, itu yang disebut sebagai goal or purpose, tujuan. Nah, dari judul itu kita bisa lihat yang namanya tujuan dari teks itu nanti akan menceritakan tentang apa gitu. Biasanya kalau dalam soal itu kan ditanya what is the purpose of the text gitu. Jadi kalian bisa lihat dari judulnya kalau ingin melihat tujuan dari teks itu ya, tujuannya membuat apa. Kemudian kalau di soal itu tidak ada judulnya ya, biasanya kalau di soal-soal tes gitu disediakan langkah-langkahnya atau step-stepnya. Kemudian yang ditanya adalah what is the purpose of the text. Nah, cara menentukan the purpose atau tujuan dari teks itu kalian bisa lihat dari langkah-langkahnya atau step-stepnya. Itu ditujukan untuk membuat atau menggunakan apa gitu. Nah, dari situ dari langkah-langkahnya kalian bisa menentukan goals-nya atau the purpose of the text-nya ya. Kemudian di sini ada mobile phone or computer. Di sini sebagai material ya, material atau alat yang diperlukan nih gitu, bahan yang diperlukan untuk menggunakan Google Translate itu apa, yaitu mobile phone or computer. Telepon atau ya bisa smartphone ya, komputer gitu boleh bisa. Nah, yang ketiga yaitu steps ya. Steps atau langkah-langkahnya yaitu firstly, pertama open https translate.google.com in your browser, second, third, then finally, dan seterusnya ya. Itu adalah langkah-langkahnya atau stepsnya. Dan perlu kalian tahu bahwa di sini di Google Translate ini juga ada additional information. Ini additional information itu informasi tambahan, kalian bisa ada atau tidak ya. Oke guys, di sini kita akan bahas sekilas tentang language feature yang digunakan di text procedure ini. Oke, di sini ada language feature. Yang pertama di sini adalah use adverbial of sequence or use temporal conjunction. Di sini contohnya adalah firstly, second, then gitu ya. Dan selanjutnya adalah kata imperatif atau kalimat perintah. Di sini ada kata contohnya itu ada open, select ya. Kemudian using action verb.
yaitu contohnya di sini yang digunakan dari contoh action verbnya adalah open, kemudian copy. Okay guys, that's all about the procedure text ya. Kalau kalian masih ada kurang paham, ada yang kurang paham, bisa langsung tanya di forum chat di online kelas kita atau di Moodle ya. Silahkan tanya, atau di grup WA kelas kita, bisa silahkan langsung tanyakan, jangan sungkan-sungkan. Dan jangan lupa setelah memahami materi ini ada evaluasi essay, silahkan kalian kerjakan ya. Soalnya gampang banget kalau kalian tadi mendengarkan dan memahami materi yang saya jelaskan, kalian bisa jawab 100% dijamin ya. Okay guys, thank you, stay healthy and always be happy. Don't forget to answer the questions. Okay, see you.